5 bulan lalu saya divonis kena penyakit Crohn. Penyakit yang gak ada obatnya, karena penyakit ini adanya di usus besar. Usus besar adalah usus pembuangan, di mana banyak obat sudah tidak lagi berfungsi, karena di sana sudah habis, cuma tinggal sisa pencernaan. Waktu dokter memvonis itu, dokter melakukan kolonoskopi, dan betul ditemukan ada peradangan. Diperiksa melalui laboratorium, betul tingkat peradangan, fekal protein saya tinggi, di atas normal. Normalnya di bawah 50. Saya 90. Waktu setelah dilakukan kolonoskopi, betul ternyata ditemukan, boleh ditampilkan fotonya. Foto sebelah kiri adalah foto usus saya 5-6 bulan lalu waktu di kolonoskopi. Di kolonoskopi oleh dokter spesialis di Kota Bandung. Gambar yang paling bawah kanan, foto yang sebelah kiri, itu penuh dengan polip, penuh dengan titik-titik ratusan. Mama saya masuk, lihat live view-nya. Istri saya masuk, mertua saya ada di sana. Semua tidak bisa berkata-kata, sebab mereka melihat apa yang kamera tampilkan, ratusan. Dokter berkata, ini cacat genetik, tidak bisa disembuhkan. Cacat genetik, dari lahir memang cacat ususnya. Dan sebelah kirinya adalah itu peradangan, seperti sariawan begitu banyak. Dan dokter berkata, ya kamu terkena inflamasi bowel disease atau Crohn. Saudara bisa search apa itu Crohn. Hati saya hancur, hidup saya berantakan. Saya berkata, Tuhan, saya ini pelayanan lo dari saya belasan tahun. Umur 26 tahun, saya serahkan hidup saya buat Tuhan loh. Jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. 8 tahun saya tidak pernah neko-neko ikut Tuhan sungguh-sungguh sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Tapi kenapa saya harus alami masalah begini? Bagaimana dengan jemaat yang begitu banyak yang saya harus gembalakan, yang harus saya pikirkan? Bagaimana dengan anak istri saya, anak-anak saya masih kecil? Hati saya hancur, hidup saya berantakan. Saya masih harus berkhotbah, jujur. Waktu saya berkhotbah, saya tidak bisa khotbah. Saya sedang ngotbahin diri sendiri. Kenapa? Saya sendiri lagi mikir ini kenapa Tuhan? Tuhan mau apa? Ada apa Tuhan? Saya udah serahkan semua, mau apa lagi Tuhan? Setiap malam saya berdoa, semakin saya berharap. 5 bulan berlalu, saya kembali periksa hasil fekal saya. Hasil fekal protein saya dari 90, bukannya turun, naik jadi 164. Artinya inflamasi dalam usus besar saya semakin tinggi. Harapan saya semakin hancur. Iman tinggal sisa remah-remah. Harapan sudah tidak punya. Berdoa masih, tapi tidak lagi punya kekuatan. Saya punya puluhan list doa yang saya doakan setiap malam. Saya sebut namanya, saya sebut masalahnya. Sampai di titik terakhir, di titik terendah itu, saya hanya bisa taruh di hadapan Tuhan. Tuhan, Roh Kudus, saya sudah gak kuat. Saya cuma bisa terbaring di ruang doa saya. Roh Kudus kau baca sendiri deh, saya udah gak sanggup doa. Di satu momen, di saat sakit itu begitu muncul, saya ajak anak saya yang 4 tahun setengah berdoa. Doain papa yuk. Perut papa sakit. Anak saya terhenti bicara 10 detik sampai 15 detik. Lalu dia berkata begini, kalimat ini menghancurkan saya. Dia bilang, "Pa, Kathleen udah 1 minggu batuk juga gak sembuh." Hati saya hancur. Saya berteriak sama Tuhan, Tuhan buat saya, Tuhan gak sembuhin. It's okay. Buat saya selama saya masih bisa melayani Tuhan dan kedapatan setia sampai akhir hidup saya. Sekalipun saya harus menanggung sakit Crohn, it's okay Lord. Tapi saya ini Bapak, saya hamba Tuhan. Bagaimana saya mengajar tentang Yesus kepada anak saya? Anak saya aja gak percaya soal mujizat. Dia berkata batuk aja gak sembuh apalagi doain papa. Habis hati saya. Saya berseru sama Tuhan. Tuhan gak bisa begini. Gak bisa begini Tuhan. Saya pemberita Injil. Saya harus membuktikan bahwa Tuhan yang saya sembah adalah benar. Dia tidak curang, dia tidak berhutang. Tuhan memberikan Mazmur 92 ayat 14, 15, 16. Kurang lebih ayatnya berkata begini. Saya langsung bacakan. Engkau yang lahir di dalam pelataranku, tumbuh di bait suciku. Engkau akan tumbuh gemuk dan segar sampai masa tuamu. Untuk memberitakan bahwa Allah itu benar. Dan Allah adalah gunung batuku. Dan tidak ada kecurangan daripadanya. Saya cuma tinggal sisa pegang 1 ayat itu saudara. Setiap malam, setiap saya ingat, saya selalu berkata itu. Ayat itu selalu saya sebutkan. Kondisi semakin parah. Keluarga mendesak saya untuk periksa second opinion di Singapura. Singkat cerita dengan keajaiban Tuhan, Tuhan temukan saya dengan 1 orang dokter spesialis. Dokter itu memeriksa saya dan berkata, saya akan kerjakan kamu hari ini, kita akan kolonoskopi ulang. 12:30 siang saya di kolonoskopi, jam 3 saya siuman, 3:30 dokter masuk dan dokter berkata, gimana keadaanmu? Saya berkata, I'm fine dok. Tapi bagaimana hasilnya saya tanya. Dokter berkata, oke. Apanya dok yang oke? Gone. Apanya dok yang gone? Ya, polipnya gone. Ratusan polip dok, kan dokter udah lihat fotonya. Ya gone. Radang saya gimana dok? Radang kan, itu dokter lihat. Gone. Saya seperti syok saudara, karena saya udah gak berani berharap. Saya tinggal punya sisa remah-remah iman saudara. Saya udah gak berani berharap. Tapi waktu dokter itu bilang gone, saya ngerti. Mujizat Tuhan bisa kerjakan. Sorry, orang bilang membalik telapak tangan masih terlalu susah.
buat Tuhan. Kalau Tuhan mau bikin mujizat, just like that. Sembuh. Just like that. Tapi hasil belum keluar. Fekal protein saya bagaimana? 2 hari kemudian hasil fekal protein keluar. Dari 164 turun tinggal di bawah 20. Normal. Tuhan sembuhkan sempurna.